大家好，我们来介绍我们自己。我姓名 Anggriliti Maradayu，你们可以叫我Dayu。我叫 Cassandra Emanuela Slaban, niman kei Ciao Sandra. 我名字Mika Winaris，你们可以叫我 Mika。我们高中2年级3级班的学生。我的学了好是2。我的数学好是6。我的小了好是2。我们给你们看我们的作业关于 collaboration tim Gaya Hidup Berkelanjutan，让我们来看吧。Nah, seperti pada cerita pendek sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih bahwa perubahan iklim itu termasuk dalam permasalahan sosial loh? Mengapa? Karena pada dasarnya permasalahan sosial itu didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dipandang masyarakat merupakan suatu keadaan yang berbahaya. Nah, keadaan berbahaya perubahan iklim ini pernah kita alami loh di beberapa tahun yang lalu. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih apa yang Dayu bilang tadi itu benar? Kalau penyebab dari perubahan sosial, dari perubahan iklim ini juga bisa menyebabkan pemanasan global loh. Bener gak, Mik? Bener banget tuh San, karena perubahan iklim yang ada di cerpen sebelumnya kan itu dari polusi udara. Polusi udara itu yang dari asap-asap kendaraan, asap-asap pabrik. Nah, asap-asap itu tuh menghasilkan gas CO2 atau yang biasa kita sebut dengan karbon dioksida. Akhirnya gas yang dihasilkan itu menjadi panas yang tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panasnya tetap berada di bumi. Oh, pantesan tadi Sandra bilang kalau penyebab perubahan iklim yaitu polusi udara merupakan salah satu dari bentuk terjadinya pemanasan global ya? Bener banget tuh Day, perubahan iklim ini termasuk ke dalam penyebab pemanasan global akibat terkumpulnya polusi-polusi udara di bumi sehingga permukaan bumi mengalami peningkatan suhu rata-rata. Nah, itu tuh yang namanya pemanasan global. Terus selain polusi udara, pemanasan global bisa disebabkan oleh banyak hal juga. Kayak gas rumah kaca, penebangan hutan, penggunaan listrik berlebihan, dan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Lalu, penyebab-penyebab pemanasan global ini jika tidak segera ditangani akan berakibat buruk bagi aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Walah, berarti cara menanganinya bagaimana? Nah, karena tadi Mika udah nyebutin banyak banget penyebabnya dan salah satu penyebab yang paling parah itu adalah polusi udara, maka sekarang kita harus mulai mengurangi penggunaan bensin pada kendaraan. Mengapa demikian? Karena bensin ini merupakan salah satu faktor manusia yang bisa dijadikan alasan kenapa banyaknya timbul polusi udara. Karena polusi udara tersebut dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yaitu bensin yang biasanya kita pakai dalam sepeda motor ataupun mobil. Oh, pantes pas itu aku pernah dengar-dengar di berita yang tahun lalu kalau pemerintahan kita itu membuat kebijakan baru kalau rakyatnya tuh harus mengurangi penggunaan bensin, terus mengganti bahan bakarnya ke jenis bahan bakar non petroleum, yaitu metanol dan etanol. Iya bener Day, pas itu karena polusi udaranya udah parah banget, masyarakat juga meminta bantuan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun turun tangan untuk membantu para masyarakat dengan mendengarkan pendapat dan aspirasi yang masyarakat minta. Dengan demikian, itu juga yang dapat dijadikan alasan mengapa resiko terjadinya pemanasan global berkurang. Nah, untungnya banget nih para masyarakat juga udah mau menyalurkan aspirasinya dengan baik dan menerima kebijakan dari apa yang pemerintah buat dengan melihat kondisi para rakyatnya. Bagus deh kalau kayak gitu. Oh iya teman-teman, terlepas dari penyebab dan dampak pemanasan global, teman-teman ingat nggak sih Wiwin dari cerpen sebelumnya, anak yang ngelewatin pabrik besar banget di depan jalan komplek rumahnya. Nah, kalau kalian ingat, pabrik besar itu tuh yang mengeluarkan asap hitam banget yang menyebabkan Wiwin batuk-batuk. Kira-kira apa sih Wiwin batuk-batuk?
Setahu aku, Wiwin itu batuk-batuk karena ada sebuah asap hitam yang keluar dari sebuah pabrik. Nah, asapnya ini sudah menyebar kemana-mana. Bener tuh. Nah, teman-teman, penyebar luasan asap hitam yang keluar dari pabrik tersebut bisa kita perkirakan loh dengan penerapan persamaan trigonometri. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, dengan perhitungan yang tadi sudah diperkirakan, yaitu dengan mencari tahu terlebih dahulu tinggi si pabrik itu seberapa, dan didapatkan bahwa jawabannya adalah 17,32 meter, kita bisa memperkirakan bahwa pabrik setinggi 17,32 meter yang mengeluarkan asap di atapnya saja sudah membuat orang-orang di bawah kita yang tingginya jauh di bawah menghirup asap tersebut dan menyebabkan kita batuk-batuk seperti yang sudah Wiwin rasakan. Jadi, bagaimana jika ada pabrik yang tingginya kurang dari 17,32 meter beroperasi? Bisa saja orang-orang seperti kita yang menghirup asap yang dikeluarkannya tersebut sakitnya melebihi sakit yang Wiwin rasakan, melebihi batuk-batuk. Jadi, alangkah baiknya Teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya ya. benar tuh, kita harus menjaga kesehatan, jangan sampai terulang lagi. Pemerintah kan juga sudah turun tangan membantu rakyatnya, apalagi sampai mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru demi rakyatnya. Maka, lebih baik kita menuruti kebijakan-kebijakan tersebut, jangan seenaknya. Aku setuju banget sama apa yang Dayu bilang sebelumnya, karena kita sebagai manusia yang bisa merasakan dan menikmati hidup di dunia ini, tidak sewajarnya membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Karena kita sebagai manusia juga dapat mengingatkan satu sama lain agar tetap menjaga dan bisa melindungi alam sekitar kita. Dan seharusnya juga kita tidak selalu bergantung kepada jalannya kepemerintahan. Iya, aku juga setuju tuh sama yang Sandra bilang. Jangan sampai karena kita terlalu bergantung pada pemerintah, masalah dari sebuah perubahan iklim menimbulkan sebuah penyakit. Oh iya, bener banget tuh kata Mika. Sama kayak cerita Wiwin di cerpen sebelumnya, di situ diceritakan bahwa polusi udara disebabkan oleh asap hitam pabrik yang mengebul dan menyebar ke daerah masyarakat yang membuat para warga menjadi batuk-batuk. Hal tersebut tuh yang harus dihindarin, karena kalau nggak dihindarin, teman-teman bisa kena penyakit paru-paru, kayak penyakit asma, penyakit paru-paru basah, penyakit sesak nafas, serangan jantung, dan banyak lagi deh. Oh iya nih teman-teman, melanjutkan dari perkataan Sandra tadi yang dia bilang, kita jangan sampai miruin-miruin ya teman-teman dalam cerita cerpen tadi, karena ketika kalian punya penyakit bawaan kayak contohnya mah, kalian kan harus diwajibkan banget nih nggak telat makan, apalagi di saat kondisi polusi udara lagi banyak. Itu bakal repotin banget bagi teman-teman. Iya benar, penyakit MAH itu kan termasuk ke dalam penyakit sistem pencernaan yang dimana terjadi pada area lambung dan terjadi nyeri pada bagian perut. Mengapa? Karena kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi. Jadinya, dinding pada lambung mengalami peradangan. Makanya sering terjadi nyeri pada perut. Tuh, masa teman-teman mau sih udah kena penyakit pencernaan, terus kena penyakit pernafasan, pasti nggak mau kan? Maka langkah baiknya teman-teman tuh harus jaga badan, tahu badan, jangan meniru Wiwin, sama menuruti kebijakan pemerintah ya. Iya tuh teman-teman, ada baiknya kita mengikuti semua anjuran dari pemerintah dan jangan lupa untuk menjaga pola hidup kita agar kita tetap sehat, seperti berolahraga, menjaga pola hidup kita, yaitu makanan, tidur, dan lain-lainnya. Toh juga dengan kita menjaga kesehatan kita juga tidak gampang terserang penyakit. Iya, aku setuju banget tuh. Kita harus mengerti bahwa menjaga kesehatan itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Dan hal yang utama harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita juga. Selain itu, kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang pertama itu ada rajin berolahraga, terus membersihkan lingkungan sekitar, dan yang paling penting nih, kita harus menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Serta selalu mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi,
dalam contoh seperti 4 sehat 5 sempurna. Ya bener San, kita juga harus belajar dari peristiwa perubahan iklim yang sebelumnya sudah kita alami ini. Kita harus lebih menjaga pola hidup kita, jadi pola hidup yang lebih sehat, seperti yang tadi Sandra udah bilang. Iya, kita harus banyak belajar dan memahami kondisi sekitar kita, seperti dalam peristiwa yang sebelumnya sudah pernah kita alami. Dan kita juga jangan lupa untuk dapat terus mengupayakan agar hal itu tidak terulang kembali.